Kalau kalian adalah penggemar mobil semi off-road yang handal untuk kalian gunakan di jalanan off-road maupun di jalanan on-road, mobil kali ini pasti sangat menggugah kalian. Karena gue sekarang akan menceritakan kepada kalian sebuah mahakarya asal negeri Inggris yang sekarang generasinya terbaru, yang udah berubah makin cantik, makin ganteng, makin canggih, yang pastinya sangat handal untuk kalian ajak untuk on-road maupun off-road. Mobilnya ada di samping gue sekarang. Dan ini dia Range Rover Defender 2020 yang keren banget dan canggih banget. Selamat datang di channel Belanja Mobil dan selamat menonton review dari Range Rover Defender 90 SE 3000 cc. Kalau ngomongin mobil yang spesial di samping gue ini, nggak lepas rasanya dari nilai sejarahnya. Karena memang Range Rover Defender khususnya sudah dikenalkan di dunia sejak tahun 1958, teman-teman. Tapi nama Defender sendiri itu belum dipakai di tahun segitu, melainkan masih dinamakan Range Rover seri 1. Berlanjut ke seri 2 di tahun 70-an, seri 3 di tahun 80, dan nama Defender keluar di tahun 90 yang dikenal dengan Defender generasi pertama. Dan Defender generasi pertama itu akhirnya berhenti produksi pada tahun 2016 dan keluarlah mobil ini, Defender generasi kedua, yang dikenalkan di dunia sejak tahun 2019 lalu. Nah, setelah tahu sejarah panjang dari Range Rover Defender ini, kita habis itu bahas penamaan dari mobil ini. Karena penamaannya juga cukup spesial, karena mobil ini memiliki nama panjang yang cukup panjang, teman-teman. Dan mobil ini sendiri namanya adalah Range Rover Defender 90 P300 SE. Nah, dari situ kita bisa lihat ada beberapa trim, karena memang kalau kalian beli mobil ini, kalian bisa bebas milih opsi mesin, pilih opsi varian, sampai pilih opsi pelengkap atau aksesoris apa yang kalian butuhkan. Tapi mobil ini di Indonesia sendiri hanya diimpor oleh importir umum yang hanya ada beberapa varian aja, teman-teman. Jadi nggak lengkap seperti yang di Inggris sana. Nah, ngomong-ngomong, kenapa namanya Range Rover 90? Karena mengacu pada Range Rover 90 yang berarti panjang dari wheelbase mobil ini, yaitu 90. Dan ada juga versi 110 atau 110 yang berarti dia memiliki opsi 5 pintu. Dan setelah kita tahu 90 artinya apa, lalu ada juga varian S, SE, dan yang tertinggi yaitu HSE yang sudah full option. Habis gitu nama P300 yang berarti dia bermesin petrol bertenaga 300 PS atau 296 horsepower. Oke, jadi lengkap ya penamaan dan jenis-jenis atau klasifikasi dari Range Rover Defender. Mobil ini karena dia memiliki nilai histori yang panjang sekali, makanya bentuk dari bodinya juga masih dipertahankan dari generasi pertama, yaitu bentuk bodi yang mengotak ini masih ada hingga generasi terbaru ini. Walaupun di generasi terbaru ini bentuknya agak sedikit lebih melandai atau agak sedikit lebih menumpul ya, teman-teman, tapi tetap kalau kalian penggemar Range Rover, kalian pasti tahu tanpa melihat emblem ini, mobil ini merupakan Range Rover Defender. Nah, di desain modernnya ini juga masih ada nuansa klasiknya, karena bentuk dari mobil ini adalah retro modern. Oke, kita bahas bagian headlampnya. Nah, untuk mobil ini sendiri, pemilik sebelumnya sudah melakukan beberapa modifikasi tipis, teman-teman. Jadi dia nggak pengen kesan Range Rovernya biasa aja, sehingga di beberapa bagian diberikan cat warna hitam. Seperti di bagian lampu, di bagian bawah nih, udah diwarnain warna hitam sehingga tampilannya sedikit lebih keren, sedikit lebih maco dibanding versi standarnya. Seperti yang udah gue bilang bahwa mobil ini makin canggih, makin keren, karena headlampnya aja sudah menggunakan LED matrix yang sangat terang ketika malam hari. Dan ini adalah DRL-nya, lampu sena juga sudah LED, begitu pula dengan lampu fog lamp di bagian bawah. Nah, kalau kita ngomongin bumper depan, minimalis aja seperti ini, grillnya pun minimalis. Nah, ini nih yang sudah dihitemin oleh pemilik sebelumnya. Jadi nggak kelihatan logo Range Rover-nya. Dan di bagian bawah nih, grill honeycomb-nya terlihat besar sekali dan banyak sekali bolong-bolong di bagian bawah sini. Overall untuk desain bagian depan sangat sangat mencirikan bahwa ini merupakan sebuah SUV yang memang sangat-sangat
berwibawa dan memiliki histori. Nah, selain itu, di bagian depan sini, selain lampunya yang canggih, Range Rover Defender juga memberikan satu buah kamera di bagian bawah sini yang berfungsi untuk memproyeksikan mobil ini 360 derajat gitu. Jadi nggak cuma di depan, di bagian spion juga ada, dan di bagian belakang juga ada. Sekarang kita angkat kap mesinnya untuk gue kasih lihat mesin apa yang diberikan oleh Defender generasi kedua ini. Let's go! Nah, ini dia ruang mesin dari Range Rover Defender 90. Mohon maaf teman-teman, tadi di awal video gue bilang kalau ini 3000 cc, ternyata tenaganya yang 300 PS teman-teman. Jadi mesinnya yang digunakan oleh mobil ini adalah mesin 2000 cc saja, 4 silinder segaris yang dilengkapi dengan twin turbo teman-teman. Sehingga tenaga dari mesin 2000 cc ini bisa menghasilkan di angka 300 PS atau 296 horsepower teman-teman. Dan untuk torsinya yang juga lumayan cukup besar, torsi dari mesin Ingenium Range Rover yang dipakai juga di Jaguar ini bisa mencapai 400 Nm. Dan dari riset yang gue baca, 0 sampai 100 km/jam, mobil ini sanggup berlari di angka 7,6 detik teman-teman. Mesin ini juga menyalurkan tenaganya ke 4 roda teman-teman, all wheel drive yang sangat pintar sekali melalui transmisi ZF8 speed atau 8 percepatan. Dan memang mesin yang digunakan Range Rover dan Jaguar itu masih sama-sama aja teman-teman. Oke, mesinnya seperti ini, cukup rapi dan sudah ada pegasnya, peredamnya pastinya, dan ya udah gitu aja teman-teman mesinnya. Sip, kita tutup sekarang. Kap mesinnya juga cukup berat, untungnya dilengkapi dengan pegas. Di kap mesin ini juga kalian bisa lihat ada 2 buah apa nih, seperti motif-motif pijakan kaki yang memberikan kesan maco lagi-lagi untuk mobil ini. Oke, kalau gitu sekarang gue ceritain bagian samping daripada Range Rover Defender. Let's go, kita ke samping. Sekarang kalian bisa lihat mobilnya dari samping, sebuah Defender 90 yang berarti memang dia memiliki konfigurasi 2 pintu teman-teman, kiri dan kanan, 3 pintu maksudnya, sama pintu bagian belakang. Kalian bisa lihat sendiri, sekarang gue tempatkan mobil ini di posisi paling tinggi teman-teman, dan masih kalah tinggi sama Defender ini, karena kalau udah paling tinggi seperti ini, tinggi dari mobil ini sekitar 2,11 cm, yang berarti untuk sebuah SUV ya teman-teman ya, itu cukup tinggi. Bahkan kalau kalian pengen bayar tol ya teman-teman ya, kalau ada pelangnya 2,1, kayaknya mobil ini bisa lebih tinggi. Jadi sehingga kalian harus masuk ke jalur truk nih teman-teman. Tapi ngomong-ngomong, mobil ini ketika tinggi seperti ini, fungsinya apa? Karena mobil ini lagi-lagi adalah mobil yang diperuntukkan sebagai kendaraan yang bisa juga untuk off-road. Sehingga di posisi tinggi seperti ini, yang paling tinggi, dia bisa menerjang air sampai dengan ketinggian 0,9 meter teman-teman, atau 900 mm. Nah, kalau kalian lihat bagian samping, ini merupakan ventilasi yang memang mengalirkan udaranya melalui samping sini teman-teman. Dan Range Rover juga memberikan kalian aksesoris tambahan jika kalian ingin menambahkan belalai gitu. Jadi makin bisa melaju di air tanpa harus ragu-ragu lagi. Nah, kalau kita ngomongin bagian roda, Range Rover Defender ini adalah masuk dalam kategori Urban Pack. Jadi dia diberikan ukuran velg 22 inci berbentuk palang 5 seperti ini teman-teman. Dan sebenarnya warna aslinya dari velg ini adalah warna silver atau warna abu-abu. Namun pemilik sebelumnya mengecat mobil ini sehingga tampilannya makin gahar, makin gagah. Dan di dalam juga ada sebuah rem cakram yang besar sekali ukurannya. Dia juga sudah dicat warna merah seperti ini teman-teman. Jadi hitam ketemu merah itu makin racing. Nah, untuk bannya sendiri, velg ukuran 22 inci ini dibalut dengan ban ukuran 275 55 keluaran dari merek Continental Cross Contact. Jadi kalau kalian pengen ganti ban mobil ini, siapkan uang di angka 18 juta untuk keempat rodanya. Di bagian samping sini terlihat tarikan-tarikan garisnya nggak terlalu banyak, bahkan minimalis banget, tapi tetap ciri khas SUV. Dia memberikan over fender di bagian depan dan bagian belakang yang terlihat cukup besar. Lalu di bagian bawahnya juga
dilebur dengan warna hitam seperti ini. Perpaduannya sangat manis, hitam, putih, hitam. Oh, kalau kita ngomongin fitur keselamatan, mobil ini pastinya makin canggih, makin lengkap, dan banyak sekali ABS, EBD, brake assist standar. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan beberapa sensor di bagian depan yang juga lengkap dengan fitur Hill Start Assist dan Hill Descent Control. Kita ke bagian spion, spionnya bentuknya kotak seperti ini. Mantap juga, yang juga ada satu buah kamera nih di kiri dan kanannya yang berfungsi untuk menampilkan proyeksi 360 daripada mobil ini. Dan kalau mobil ini turun paling rendah di mode terendahnya, mobil ini diklaim mampu melewati genangan air sebanyak 0,7 meter atau 700 mm teman-teman. Jadi kalian bisa atur melalui tombol yang ada di bagian dalam situ. Sip. Lalu di bagian door handle dia juga sudah dilengkapi dengan passive keyless entry. Jadi keluar masuknya makin gampang nih teman-teman. Tinggal pencet tombol yang ada di bagian handle pintunya. Untuk material bodinya, hampir 80% dari mobil ini bermaterial aluminium. Jadi makin ringan dan pastinya makin kokoh. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang buat gue ceritain ada apa aja di bagian belakang si Defender ini. Let's go! Sampai di bagian belakang dari Range Rover Defender, desain paling belakang ini adalah desain yang paling gue suka karena dia masih mempertahankan ciri khas kotak-kotaknya. Bagian lampu, di bagian kaca, dan overall di bagian belakang sini masih kotak-kotak. Namun diberikan kesan-kesan modern sehingga mobil ini tuh ketika pertama kali meluncur di tahun 2019, gue ngelihat kayak sebuah mobil konsep teman-teman. Yang berdesain memang retro modern. Oke, di bagian belakang, selain desain yang cantik, dia juga sudah diberikan beberapa fitur unggulan. Karena lampunya dia sudah full LED, lampu rem, lampu sen, lampu malam, lampu mundur. Di bawah juga ada lampu fog lamp bawah yang sudah LED. Dan dia dilengkapi dengan dua buah kamera teman-teman. Di bagian bawah dan juga kamera di bagian atas nih, di bagian sirip hiunya atau di bagian antenanya. Dan ini yang menjadi ciri khas dari Range Rover adalah penggunaan ban serep yang masih digendong di bagian belakang sini. Dan ini berfungsi untuk lebih mengoptimalkan departure atau approach angle daripada mobil ini. Oke, kita sekarang buka bagian bagasinya. Nah, bagasinya bukaannya ke samping seperti ini. Bisa kalian lihat untuk Range Rover P90 ini, ruang bagasinya juga terlihat cukup besar. Bisa menampung beberapa koper kalian, mungkin 3 buah bisa masuk secara sempurna. Di bagian bagasi sini yang gue suka adalah Range Rover memberikan material-material yang terlihat sangat durable teman-teman. Karena bagian penutupnya itu terbuat dari material yang bermotif seperti pijakan kaki, yang juga materialnya terbuat dari aluminium nih teman-teman. Jadi pastinya sangat kokoh dan sangat kuat. Tapi kalau menurut kalian dengan posisi tinggi seperti ini kalian susah masukin barang ke dalam bagasi, santai aja karena Range Rover memberikan satu buah tombol di bagian belakang sini yang bisa menurunkan atau meninggikan mobil ini. Jadi air hose-nya bisa diatur melalui tombol yang ada di belakang sini. Ke bagian pintu dia juga sangat praktis karena juga ada beberapa tempat penyimpanan, dan di bagian laci sini berfungsi untuk menaruh segitiga pengaman. Oke? Ada beberapa power outlet dan ada penutupnya nih teman-teman di sini. Tapi lagi gue copot karena untuk melihat bagian bagasinya secara lebih jelas. Oke, pintunya sangat berat sekali karena memang ada bannya. Sip, kalau gitu sekarang kita lihat bagian interior apakah sangat memukau atau biasa aja. Jadi langsung kita masuk ke dalam. Let's go. Wow, ternyata bagian interior dari Defender terbaru ini masih senada seperti bagian luarnya yang mengotak-ngotak. Di bagian dalam sini pun kotak-kotak teman-teman. Di bagian layar infotainmentnya kotak-kotak, instrumen clusternya kotak-kotak, dan sebagai mobil yang diperuntukkan untuk mobil yang bisa off-road, di sini banyak sekali pegangan-pegangan tangan nih teman-teman. Tapi sayangnya untuk bagian pengemudi nggak disediakan pegangan tangan di bagian pilar A nih. Tapi nggak apa-apa,
Is oke banget. Sekarang kita hidupkan dulu mesinnya. Sebelumnya gue mau ngasih tahu kunci dari mobil ini. Kuncinya seperti ini, sama seperti Range Rover kebanyakan. Oke, kita nyalain aja. Ada engine start stop di bagian tengahnya. Nah, dan ketika menyala, mobil ini sangat tenang sekali. Getarannya sangat minim. Namanya juga mobil yang cukup mahal ya teman-teman ya. Harusnya memang getarannya sangat minim seperti ini. Pertama kali yang gue bahas adalah posisi pengemudi, di mana untuk posisi pengemudi, mobil ini terlihat cukup tinggi. Walaupun di posisi paling rendah seperti ini, kalian tetap bisa menjangkau seluruh areal mobil secara sempurna visibilitasnya. Depan, samping, belakang, dan di bagian belakang pun sangat jernih. Karena di bagian spion tengah ini diganti dengan monitor proyeksi dari kamera yang terletak di bagian antena belakang. Sangat jernih sekali dan sangat bagus. Oke, setirnya bisa diatur tilt teleskopik pastinya dengan metode elektrik seperti ini. Kursi pun demikian, elektrik 8 titik, maju mundur, reclining, bahkan ada lumbar supportnya, naik turun juga. Dan kursi penumpang bagian depan pun sama, sudah elektrik juga teman-teman. Nah, untuk bagian setir, dia sudah dilapis dengan kulit dan dipadukan dengan warna hitam dan putih sesuai dengan mobilnya di bagian luar. Dan setir ini juga lengkap dengan beberapa tombol. Yang kiri ini tombol untuk mengatur menu audio atau menu informasi yang di bagian tengah, dan di bagian kanan untuk mengatur cruise control. Nah, di bagian kiri ini juga kalau kalian tekan, dia bisa mengatur menu MID di bagian tengahnya teman-teman. Oh, ngomong-ngomong, layar dari instrument cluster ini sudah pasti full layar digital TFT yang warnanya itu sangat-sangat jernih dan sangat-sangat bagus sekali. Oke, kita bahas bagian tuas-tuasnya. Untuk bagian tuas lampu dia sudah auto, begitu pula dengan tuas wipernya sudah auto. Dan untuk kursi ini sendiri dia sudah memiliki 3 buah memory seat. Kalau kalian lagi menyetir atau istri kalian atau supir kalian, bisa kalian simpan memorinya di bagian door trim sini. Kita ke tengah, ini merupakan teknologi yang diberikan Range Rover ke mobil off-roadnya seperti ini. Karena layar berukuran 8 inci ini bisa memuat beberapa informasi untuk mobil maupun untuk entertainment. Kita tinggal pencet aja layarnya karena sudah touchscreen. Dan ketika menu pertama kali keluar, dia memiliki beberapa tampilan yang seperti handphone nih teman-teman. Di sini ada beberapa pilihan, seperti yang udah gue bilang tadi bahwa ada pilihan towing dan trailer. Jadi ketika kalian mengangkat atau membawa towing, kalian tinggal pencet itu dan kalian tinggal pilih nih, mau bawa mobil juga, mau bawa kandang kuda, mau bawa karavan, atau mau bawa kapal. Kita back lagi ke menu, AC-nya sudah dual zone climate control, bahkan 3 zone. Kiri kanan diatur individual, bagian belakang juga individual. Yang keren di sini ada mode 4x4i. Nah, ketika dipencet, ini merupakan mode off-road dari Range Rover Defender. Di bagian 4x4 info ini juga ada informasi mengenai kemiringan mobil, kemiringan depan dan belakang, dan bagian samping. Lalu yang keren di sini ada pilihan weight sensing. Ketika mobil ini dalam posisi tinggi, posisi medium atau posisi rendah, kalian bisa diproyeksikan kira-kira seberapa banyak atau seberapa tinggi air yang bisa kalian lewati. Di posisi paling rendah ini, dia bisa melewati genangan hingga 0,7 meter atau 700 mm gitu. Dan di posisi paling tinggi, seperti yang udah gue bilang tadi, bahwa mobil ini sanggup melewati genangan sekitar 900 mm. Kalau kita ke samping lagi, ini merupakan menu off-road yang sangat keren sekali karena mobil ini dilengkapi dengan 6 mode traksi teman-teman, yaitu ada grass, gravel, snow, mud roots, sand, rock crawl, dan weight. Mode-mode ini sangat membantu kalian nih teman-teman untuk mengoptimalkan traksi ban dari 4 rodanya. Lalu kita back ke bagian home. Selain di mode 4x4i, dia juga ada pilihan low traction lounge. Mode ini adalah mode di mana kalian bisa merayap secara stabil ketika kalian dihadapkan di jalanan yang memang mungkin sangat hancur atau sangat menanjak. Jadi kalian tinggal pencet mode low traction lounge, dia akan merayap nih teman-teman. Mobilnya dengan kecepatan yang stabil, terus juga kita nggak usah ngegas, nggak usah ngerem, dan semua fungsi dari mode off-road ini diaktifkan untuk menjaga mobil ini sehingga tetap bisa berjalan. Dan selain itu, di bagian head unit ini juga entertainmentnya sudah lengkap. Dia bisa memutar via Bluetooth, Android Auto maupun Apple CarPlay. Dan yang ketinggalan, dia juga sudah memiliki fungsi navigasi.
kita ke bawah sedikit. Ini merupakan tombol-tombol shortcut yang bisa mengatur fungsi dari head unit ini juga. Di sini ada tombol suhu, dan kalau kalian pengen mengatur mode traction controlnya, kalian tinggal memencet tombol di bagian atas ini, lalu kalian tinggal putar-putar aja nih. Oke. Dan di mobil ini juga banyak sekali colokan-colokan dan mobil ini karena memang ditunjukkan sebagai mobil off-road, jadi mobil ini juga banyak sekali diberikan port-port untuk mengecas daya gadget Anda, teman-teman. Di bagian depan ini ada dua, satu USB Type-C dan USB Type-B. Lalu ada soket Lector 12 volt di bagian kanan. Dan kalau kalian handphonenya sudah support wireless charging, kalian tinggal meletakkan handphone kalian di bagian tengah sini, dan dia akan mengecas secara otomatis. Nah, ngomong-ngomong, kompartemen tertutupnya di bagian bawah dia juga sudah dilengkapi dengan AC nih, atau chiller, yang bisa menjaga minuman dingin kalian tetap optimal. Kira-kira di bagian depan sini itu aja. Dia juga sudah dilengkapi dengan sunroof, pastinya cukup besar, panoramic sunroof. Sekarang kita lompat ke belakang buat gue ceritain sedikit ada apa aja di bagian belakang dari mobil ini. Let's go! Udah sampai di bagian baris kedua dari Defender. Bisa kalian lihat untuk keluasan kabin, di depan adalah posisi pengemudi gue, tinggi gue 185 cm, dan ternyata masih sangat luas sekali untuk bagian legroom maupun headroomnya, teman-teman. Walaupun sudah ada panoramic sunroof yang cukup besar. Dan di bagian belakang sini masih sama-sama nyaman karena kursinya juga dilapis dengan kulit seperti ini, yang juga joknya sangat empuk. Dan di sini kalian diberikan beberapa fitur-fitur yang gak kalah dari bagian depan. Karena AC di bagian belakang sini juga kalian bisa atur nih, teman-teman, sesuai dengan suhu atau kemauan kalian. Nah, di bagian tengah kalau nggak ada penumpang, ada juga armrest yang lengkap dengan dua buah cup holdernya. Oke, headrestnya ada 3, seat beltnya 3 titik untuk ketiga orang penumpangnya. Nah, yang asik karena mobil ini adalah mobil off-road, jadi di bagian belakang juga kalian diberikan pegangan tangan nih. Jadi kalau supirnya agak ugal-ugalan, tinggal pegangan aja, aman. Dan di bagian belakang sini juga terdapat 2 buah speaker keluaran dari merek Meridian. Speaker yang cukup premium dan suaranya sangat bagus sekali. Oke, demikianlah impresi interior dari Range Rover Defender. Sekarang gue pengen balik lagi keluar buat gue kasih tahu berapa harga untuk kalian bawa pulang mobil keren ini. Let's go. Yeay, jadi demikian review dari Range Rover Defender terbaru generasi kedua dengan sebutan Range Rover Defender P300. Ya, panjang banget. Jadi kalau kalian pengen beli mobil ini, silahkan kalian mau ditambah apapun itu bebas banget. Mobil ini mobil yang lansiran tahun 2020 karena kilometer baru 300 perak. Tapi untuk kalian yang pengen bawa pulang mobil ini, sayangnya udah laku, teman-teman. Dan kalau nggak salah, kalau kalian pengen beli baru, harga barunya itu 2,7 sampai dengan 4 miliar. Oke, jadi menurut gue kalau kalian sultan harus banget punya Defender ini di dalam garasi kalian. Karena dia memiliki nilai heritage yang panjang, canggih pula, mobil sangat enak, dan pastinya ketika kalian bawa ini di jalan, semua orang pasti melihat mobil. Oke, demikianlah reviewnya. Terima kasih banyak kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, subscribe channel Mobil. Gue Raka pamit. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye!